Setelah itu jenengan secara otomatis ditarik Allah di dalam musyahadah. Kalau sudah di musyahadah, maka imanmu akan mengatakan bukan aku makhluk yang mempunyai peran, tapi aku Allah yang berperan. Itu dalam hati, Pak. Secara otomatis ada satu iman yang mengukuhkan dalam hati jenengan bahwasanya jenengan itu bukan makhluk maneh. Ayo, bingung? Makhluknya wis gak ono, jenengan iku wis fana. Untuk malam hari ini kita akan membahas surat Al-Jazirah, Al-Jaziyah, Al-Jaziyah maksud kami, ayat 23 surat yang ke-45. Di dalam ayat tersebut menerangkan kondisi hati dalam kegelapan tatkala hati ini masih ada iman atau menyembah terhadap selain Allah. Di dalam surat Al-Jasiyah 45 ayat 23 menerangkan tentang masalah kondisi hati atau ruhaniyah tatkala masih ada iman atau masih menyembah selain Allah. Masih ada hati menyembah selain Allah. Masih ada iman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Sing sapa wonge duweni penemu ning ati. Barang siapa yang ada iman di dalam diri selain Allah, iku bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka jelas iman yang seperti ini bermasalah. Contoh, eneng berlakunya santet, ngoten nggih. Kita ada iman datangnya penyakit itu dari makhluk yang mendatangkan, maka itu termasuk syirik khafi. Dan ini yang akan menjadikan tertundanya wusul sampai datang Allah. Kan sering Pak, kadang-kadang kita di rumah tangga itu ada anak itu nggudo, yang kecil waktu makan gak makan, sampai kita perintahkan, kita ambilkan gepuk, sik bandel, wayah ngaji gak budal-budal ngaji, tulinan HP.
kita dihadapkan berbagai persoalan di tengah-tengah keluarga kita, manakala hati ini ada penyono iman, perkara itu datangnya dari makhluk, maka di sini salah satu penghambat rohaniyah kita itu gak usul-usul. Masalahnya ikut termasuk syirik khafi. Abot pak, abot banget, abot. Tapi kata Rasul, sa'abot fastakim, fastakim, gecokno terus, sak mampumu gecokno terus. Kata Rasul, ittaqullah haitsu ma kunta, pegang teguh terus taline Allah tersebut itu. Wis mengke apa jari Allah, wa aslimu lahu, serahkan semua pada Allah. Yang terpenting kita tetap wa yattabi'una ahsanahu, melaksanakan petunjuk-petunjuk dari hidayah atau ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, yang sekarang diteruskan oleh tabi'in as-solihin. Itu aja. Kita ngrekso syirik khafi ben gak mlebu niku, ya Allah, abot pak, estu abot. Nek syirik jalise gampang mawon, ketok jelas. Syirik khafi lawang kita punya iman penyono sakliyane Allah itu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, itu sudah kegolong kita itu syirik khafi. Contoh, suasana iki suwe ora udan pak ya, sudah lama nggak hujan, akhirnya cuaca panas, apalagi di dalam ruangan kita pasang kipas atau AC, akhirnya nggak jadi panas, bahkan dingin. Terus iman kita itu punya penyono, punya prasangka dinginnya itu datangnya dari apa? Dari kipas. Ini sudah dikatakan syirik khafi. Makanya mengapa ulama-ulama calon wali ini Allah dulu itu tinggalkan itu secara fisik? Semua makhluk ditinggalkan, entah itu ke alas, entah itu ke gua, kebanyakan begitu pak, meninggalkan pergaulan-pergaulan yang ada kaitannya dengan sosialisasi masyarakat, itu dia tinggalkan. Bahkan anak istri ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin, kita banyak menemui para kekasih-kekasih Allah yang seperti itu. Awal proses tinggalkan semuanya. Kadang-kadang dia biar kelihatan beraktivitas, mancing pak, boten mancing rombongan manian iku senes. Jadi mancing sendiri di kali, dah hari-hari waktu-waktu dipergunakan, dihabiskan untuk bertemu Allah. Biar nggak ada iman,
selain Allah bagaimana? Bon, suasana ketika hati ini masih beriman selain Allah, dalam surat Al-Jasiyah itu nanti diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita, ana ta ngerti ira man ing wong ittakhadha kang dadekake sapa man. Ketahuilah seseorang yang menjadikan hawahu ing hawa nafsunya ilahan dadekake ing pangeran, ya wa adallahu, mongko Gusti Allah membiarkan tersesat mereka ala ilmin, sebab karena ilmunya, karena pengetahuannya. Wa adallahu, lan ngejarno sesat hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ala ilmin ing atase pengetahuannya. Kita dibiarkan Allah sesat karena ilmu. Kita cerdas, Pak. Kita alim ilmu nopo kemawon, paham ilmu nopo mawon. Lah, ilmu itu dijadikan oleh nafsu dalam diri kita sebagai pancingan supaya ruhaniyah kita itu tidak iman pada Allah, tapi imannya terhadap ilmu. Ketahuilah, ada seseorang yang menjadikan hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhannya. Iki bab ngilmu loh, Pak ya. Ilmu napa mawon, termasuk ilmu hakikat ini. Inilah bahayanya kalau kita sudah ngaji ilmu tauhid, kita tidak mengamalkan, nanti bisa dijadikan nafsu dalam diri kita sebagai pancingan, jebakan, sehingga ruhaniyah kita itu tidak beriman pada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Apalagi ilmu-ilmu di bawah ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi ilmu tuwek, itu ilmu tauhid, itu ilmu yang paling tinggi. Di bawah ilmu itu apalagi macam-macam pengetahuan kita, macam-macam. Akhirnya kalau kita menjadikan nafsu sebagai Tuhan kita, kita itu di dalam hati merasa orang yang berilmu. Kalau kita sudah merasa orang yang berilmu, maka kita merasa alim dengan ilmu itu, yang pada akhirnya kita pasti terjebak dalam satu jebakan, ingin rasanya diri kita itu dimuliakan sebab kita golongan orang berilmu. Gampangane njaluk diteleng ngarep ngoten lho, Pak. Moh ana mburi, lha ngene lho. Ini dari segi ilmu apapun.
Jangankan ilmu di bawah ilmu tauhid pun jangan dikira kalau kita sudah masuk di situ kita bebas dengan nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Jangan dikira saya itu sudah bebas dengan nafsu, Pak. Siapa Nabi Yusuf? Itu tadi surat Yusuf. Yusuf berkata, jangan dikira aku itu sudah bebas dari nafsu. Gak aman, mesian gak aman. Belum aman. Walaupun iki ilmu hakikat loh Pak, ilmu tauhid untuk mengesahkan ruhaniyah pada Allah, manakala ini tidak panjenengan amalkan. Wis titik. Sebab menurut surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang sudah menerima wahyu, ya, dinul haq ini, ilmu tauhid ini bahaya kalau tidak diteruskan. Wa yattabi'una ahsanahu, harus diteruskan dengan pengamalannya. Inilah yang kusebut sebagai khalwat yang memakai sistem wasilun, berarti berzikir. Berzikir. Kata ayat itu, seseorang yang sudah wayat tabiuna ahsanahu, mereka inilah yang disebut sebagai kekasih Allah. Mereka inilah yang disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang dipilih. Jadi kita nggak cukup ngaji, nggak cukup. Kita harus amalkan apa yang sudah kita terima dari Allah terkait untuk mengesahkan pada Allah. Sebab hanya lewat amal itulah Bapak Ibu, lewat khalwat itulah Bapak Ibu, satu-satunya jalan jenengan iki nanti akan mengusir nafsu di dalam diri Anda lewat alim, lewat ahli ibadah, lewat amwal, merasa kita itu kaya, berpangkat, berjabat dan lain sebagainya. Allah membiarkan siman ini tadi tersesat dengan ilmunya. Akhirnya jenengan kali kula merasa lebih ngalim daripada orang lain. Kalau sudah seperti itu hasud nanti Pak, kalau yang muncul itu hasud. Hasud itu dengki. Ada orang yang lebih alim lagi, mesti kita akan sakit. Nggak gelem, nggak mau kita ada yang menyaingi, nggak mau. Otomatis takabur muncul, Pak. Makanya sejarah mengapa iblis itu tidak mau disuruh Allah untuk bersujud pada Adam, boten menyembah, bersujud. Menghormat atas ciptaan Allah, menghormat atas karya Allah. Tapi iblis nggak mau. Karena apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam diri iblis tumbuh kesombongan, merasa lebih baik daripada Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, akulah kau jadikan dari api, sedangkan Adam kau jadikan tanah liat. Lebih baik mana? Ini. Makanya orang alim yang sombong itu nanti di dasar, Pak, di dasar neraka itu. Bahaya loh ya, bahaya. Allah kan sudah jelas wa adallahu
wa adallallahu ala ilmin. Allah membiarkan sesat ruhaniyah itu ala ilmin, dengan ilmu itu. Akhirnya jenengan iku sampai kapanpun merasa luweh alim daripada yang lain. Bon. Tidak hanya di situ. Wa khotama lan ngunci, nutup sapa Allah ala sam'ihi ing atase pengrungune siman. Artinya Allah akan mengunci telinganya ini, artinya ditutup telinganya tatkala ada al-qaul, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah ditolak. Atau kita sudah apa ya, sudah berilmu tentang hakikat ya, cuman belum ngamalke. Wa khotama ala sam'ihi, pendengaran ati sampan ini, mohon maaf, tatkala diperintahkan untuk lekas dan khalwat, moh, tahu moh Pak, tidak mau, berbagai banyak alasan. Kadang-kadang kita beralasan, ya apa utangku si akeh iso khusuk, zikir yang mboten saged khusuk, si banyak beban, anak-anakku masih kecil ya, besok aja kalau kau umur 40 ke atas, sekarang masih 40 ke bawah, kalau sudah umur 40 nanti aja kalau umur 50, waktu repot urusan dunia kok ae nek wis gak repot urusan dunia. Udah Pak, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun nafsu itu membius terhadap hati sampean untuk beralas-alasan. Sering kalau ngadepi orang seperti ini, lebih-lebih yang berkenaan dengan banyak utang Pak. Gus, bagaimana kalau saged kholwat, saged zikir dengan khusyuk, lah wong sik tanggung aku sik ukeh, gitu ya. Kita nggak terasa Pak, telah menyia-nyiakan kesempatan Allah, kesempatan yang diberikan Allah terhadap kita. Belum tentu besok itu ada kesempatan lain jenengan kali kula. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh ning nggone siji makalah di dalam hikam iku ngeten Pak. Gusti Allah itu ngadepno dalan supaya jenengan manfaatke bisa bertemu Allah. Pertama dalan nikmah atau anugerah. Ini nikmat atau anugerah tentang apapun, berarti nikmat atau anugerah itu ono kalane berhubungan takdir yang penak-penak. Niki lho Pak, anugerah. Anugerah awak dikei waras, ya. Anugerah bisnis kita lancar. Nikmat apa pemberian Allah, masih bisa bernafas, melihat, mendengar. Anugerah semuanya itu. Loh, Allah ngadepno nikmat atau anugerah ini, maksud Allah biar ruhaniyah kita itu mau menjadikan sebagai jalan bertemu Allah. Dikatakan bertemu
Ruhaniyah itu tidak berkasih mesra dengan nikmat atau anugerah, tapi ruhaniyah kita itu berkasih mesra dengan Allah di situ. Otomatis jenengan tidak melihat anugerahnya, tetapi jenengan beriman yang mendatangkan semua itu semata-mata Allahnya, yang menjadikan nikmat dalam diri Anda itu bukan sesuatu itu, tapi rohaniyahmu itu beriman hanya pada subhanalladzi asra, zat yang maha suci yang memperjalankan itu. Jadi jenengan tidak melihat makhluke, tapi melihat Allahnya. Caranya ya asah terus Pak, fungsi dzikir sirul asrar itu diasah terus. Fastaqamu, nek cara Quran terus no, kuat no keistiqoman atimu dalam hal dzikir sadar diri. Siapa di antara hamba tidak bisa menggunakan anugerah atau nikmat sebagai jalan bertemu Allah, maka Allah akan mengalihkan siman ini terhadap jalan bala atau musibah. Musibah. Ayo pilih inti sampean. Mesti Allah seperti itu Pak. Nek jenengan tidak bisa menjadikan nikmat anugerah sebagai jalan bertemu Allah, maka Allah akan mengalihkan siman tadi terhadap jalan biar bertemu Allah di balak atau nikmat, balak atau musibah. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya orang-orang yang dihadapkan musibah ini Bapak Ibu, itu bentuk kasih sayang Allah supaya kita sadar, supaya kita eling, supaya kita ingat semua itu la haula wala quwata illa billah. Kita sering membaca ayat itu, tapi prakteknya nul, kosong. Mayoritas orang itu bisa membaca la haula wala quwata illa billah, maksudnya semua memang dari Allah. Kita status kita la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun dalam hal apapun kecuali datangnya itu illa billah. Lho nek wis paham ilmunya, didunungno, dipraktekke, otomatis nek gak dibuka zikir sirul asrarnya mboten saged Pak. Ayo jenengan bertoreko pirang tahun wis, gak ngomong tahunan, puluhan Pak. Mengapa masih seperti itu? Karena untuk membuka la haula wala quwata illa billah lewat sirul asrar belum kita temukan. Akhirnya gur maca tok la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Tembusi ati nangone Gusti Allah mboten enten. Wis. Nek pancen gak gelem panjenengan ndadekake nikmat anugerah sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, maka jangan salahkan Allah itu akan mengambil anugerah nikmat ini, kita akan dihadapkan balak atau musibah. Karepe Gusti Allah nyayang kita supaya gelem bali. Ini waktu jenengan numpak apa? Numpak pesawat ya, atau numpak kapal laut. Kapal laut itu meh kerem tengah-tengah Pak. Ayo jenengan njok tolong sapa?
mesti kebiasaannya Yasin diwaca. Maksudnya supaya selamat. Sing sholawat ya sholawat terus, sing istighfar terus, yang semuanya tujuannya untuk bisa diselamatkan Allah. Berarti jenengan iku eling wis ngejer ning atine iki cowili. Ayo coba nek wis tutuk pundi? Nek wis minggir iku pelabuhan ana ndukur lah nyawante Pak wis gak ciut koyok sing mang. Sing maca Yasin ya prei Yasin. Ya itulah menungso. Mayoritas itu ngoten Pak. Karena belum mengenal sejatinya Allah seperti itu. Ya wis mengenal beda maneh. Bon. Wa khatama lan nutup sapa Allah qalbihi ing atase atine si manmang, ditutup hati mripate ati sampai niki ditutupi Allah dengan apa? Ilmu tadi. Akhirnya jenengan kali kula semakin lama semakin gede. Apa maneh pengikutnya tambah ribuan Pak, miliar. Waduh wis mlakune gak dituntun gak gelem wis. Ya Allah wis ndang marenono. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ala basorihi ing atase peningal atine manmang, ndadekake apa Gusti Allah? Hisyawah. Lah iki tutup sing tebal. Di samping Allah akan membutakan mata hati seseorang, Allah juga akan menutup hati tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah gelap. Inilah Pak yang dimaksud ruh itu menjadi budaknya hawa nafsu. Dan inilah ruh yang disebut sebagai ruh yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, hawahu menjadi Tuhannya. Faman yahdihi mim ba'dillah afala tadakkarun. Faman mongko utawi sapane wong iku yahdihi sing sapa wonge iku yahdihi mim ba'dillah. Jadi nek wis ditutup Allah kaya ngene iki, tidak ada seseorang itu yang bisa memberikan petunjuk. Mboten saged. Mim ba'dillahi setelah Allah menyesatkan, gak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk. Berarti tutup itu gak ada orang lain yang bisa membuka, tidak ada. Kalau ada yang mengatasnamakan tak buka auramu ing makom musyahadah, tipu itu tipu. Paling sampai dibuka aura itu nak nggone alami jin. Aku percaya nek ngeten, masalah ono carane. Nek buka basyirah ini ke alam musyahadah, ya, alam makrifat Allah, ini hanya Allah. Setelah Allah menutup menyesatkan siman itu, maka tidak ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk. Afala tadzakkarun. Hetah, apakah tidak kau pikirkan hal ini? Inilah Bapak Ibu yang dimaksud ruhaniyah kita itu dalam
budaknya hawa nafsu, berarti ruh ini menjadi budak di tanah sendiri. Apa? Tanah kelahiran ini ya ruhaniyah, jagati ruhaniyah, kita menjadi budaknya hawa nafsu. Berarti ruh dikatakan terjajah alias belum merdeka, belum bebas. Ruh ini terjajah. Tidak hanya itu, ruh nafsu membikin ruhaniyah menyembah nafsu lewat ilmu, juga menyembah nafsu lewat ibadah, menyembah nafsu lewat dunya, macam-macam Pak. Cuman ayat ini menerangkan ala ilmin. Nafsu memakai ilmu pengetahuan dijadikan sebagai jebakan terhadap kita. Makanya khusus jenengan yang sudah yastami'unal qaula, sudah hati menerima ajaran dinul haq, biar tidak menjadi duri, ilmu itu harus lekas kita amalkan dengan bentuk kita menjalankan kholwat, baik secara umum maupun khusus semampu panjenengan. Secara khusus nggak bisa dengan berdiri duduk, nggak bisa dengan duduk berbaring. Sambil kita menjelang tidur, kita berkholwat, berzikir sirul asrar, menisan cepet bablas tidur. Penak kholwati lewat tuh. Secara umum, ketika kita jasad menghadapi pekerjaan atau menghadapi hal-hal yang lainnya, terus bagaimana caranya kita menjadi merdeka? Bagaimana caranya kita terlepas dari budaknya hawa nafsu? Allah menjelaskan di dalam surah Az-Zumar Pak ya, ayat 17 dan 18. Di situ Allah katakan, waladina lan wong akeh istanabu kang do ngedoi bersihake sapa aladina atau huta ing piro-piro regete ati, yaitu ilmu tadi. Jadi ilmu yang ada di dalam hati kita, yang kita merasa alim, kita bersihkan. Kita bersihkan. Oh kok gak aku duwe ngelmu ngono, gak tutuk ngersik. Kok gak aku duwe ngelmu ngene, kok gak ngalim, gak tutuk Jawa Tengah, gak tutuk Lampung, gak tutuk Hongkong. Loh, ya dah. Iku lho bersenono. Umpama aku dume suwerek ngene iki rek. Bersenono. Artine bersenono, ojo ning atimu ngaku iku teko awakmu. Akokno iku mang yusyahid annal fa'ilahu wallah ta'ala. Iku mang datangi dari Allah. Dari Allah, gak teko raimu. Ngono, gak teko raimu son, ngono mestine. Umpama ditambahimu isun lega ya. Ora guyon Pak. Piye? Karepe yo ngoten niku. Istanabu bersenono, tinggalkan atau huta ing piro-piro sing ngregedno atimu mang ya ilmu iku ilang ono. Lalu ayak buduha, teng mriku ada an bimakna nafi Pak. Ayak buduha yen to ora nyembah sira ing tauhid
Jadi satu sisi Anda sudah membersihkan, meninggalkan, satu sisi sudah tidak menyembah ilmu tadi, menyembah nafsu tadi. Tauhid itu dimaknani nafsu itu. Wa anabu, ilallahi lahumul busyra fabasyir ibadi. Mereka itu pantas. Wa anabu apa? Pantas membawa kabar. Kabar apa, Pak? Kabar kalau dirinya itu sebagai calon bahkan kekasih Allah, kekasih Allah. Jadi jenengan kalau sudah wastanabu ayya'buduha, itu sudah masuk ke ranah mendapatkan kabar sing pantes nggawa kabar kalau jenengan iki sebagai calon bahkan kekasih Allah. Inilah yang dimaksud kabar gembira terhadap hamba-hamba tersebut. Kabar gembira. Siapa mereka? Alladzina yastami'unal qaula, mereka yang tidak hanya mendengarkan dawuh-dawuh tentang dinut tauhid, tapi juga wayattabi'una ahsanahu, mereka itu juga melaksanakan, mengikuti petunjuk di dalam ajaran dinut tauhid untuk diamalkan. Prakteki tempun prakteki sampai di dalam sholat atau di luar sholat, baik aktivitas di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat, semuanya tanpa kecuali. Prakteki apa? Bentuk sampean iku wayat tabiuna, zikir itu. Silakan jasmani ini melakukan apapun. Tapi ruhaniyah sampean kali kula itu harus duduk di tajalli. Ruhaniyah panjenengan itu harus duduk di tajalli. Bisanya masuk tajalli berarti jenengan harus membawa zikir sadar diri. Itulah zikir rasa, zikir iman, meyakini tidak ada yang lain yang bisa mendatangkan apapun kecuali Allah. Setelah itu jenengan secara otomatis ditarik Allah di dalam musyahadah. Kalau sudah di musyahadah, maka imanmu akan mengatakan bukan aku makhluk yang mempunyai peran, tapi aku Allah yang berperan. Ikut dalam hati, Pak. Secara otomatis ada satu iman yang mengukuhkan dalam hati jenengan bahwasanya jenengan itu bukan makhluk maneh. Ayo, bingung? Makhluknya wis gak ono. Jenengan iku wis fana. Maka yang hukum yang terjadi di dalam diri Anda, keakuan Allah akan berkibar. Rasa keakuan hamba, iman tadi tidak ada, makhluk sudah tidak ada, semuanya itu rasa keakuan Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang disebut yang mendapatkan hidayah. Berarti solusinya kita harus meninggalkan iman selain Allah. Caranya gempur terus, asah terus
zikir sirul asrar itu baik di dalam sholat, ketika sholat maupun di luar aktivitas sholat. Terus fungsikan zikir tersebut dalam hatimu, yang pada akhirnya dirimu sudah tidak pernah atau tidak mengakui kalau semuanya itu datangnya dari dirimu, karena dirimu sudah fana, gak berlaku. Yang berlaku di dalam hatimu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud surat Az-Zumar 18, ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah yang masuk di dalam kekasih Allah. Mereka inilah yang disebut sebagai orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan inilah kekasih Allah. Itu caranya. Bahkan diterangkan di dalam surah Az-Zumar lagi ayat 55, bila mana kau ingin keluar dari perbudakan nafsumu, maka wattabi'u, do manuta sira kabeh aksanama ing baguse wahyu unzila kang den turunake apa wahyu ilaikum maring sira kabeh. Ikutilah apa wahyu yang telah diturunkan terhadapmu. Mana yang disebut wahyu? Itulah dinut tauhid, petunjuk-petunjuk untuk mengesahkan Allah. Ini yang dimaksud ma'unzila ilaikum, wahyu yang diturunkan terhadapmu. Mirrabbikum, sangka ndi wahyu iku sangka pangeranmu, dari Tuhanmu. Berarti Rabb itu secara umum, Pak. Boleh agama Islam, boleh selain agama Islam. Siapapun yang diberikan Allah satu kesadaran hidayah untuk tinggalkan selain Allah, itu nggak bisa memanfaatkan, tidak bisa mendatangkan mudarat, maka dialah termasuk golongan-golongan yang mengikuti wahyu Tuhannya. Iya. Jangan dikira Al-Quran diturunkan itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Itu kitab yang sebelumnya tidak sempurna. Sempurna, Pak. Taurat, Zabur, Injil, semua itu wahyu dari Allah dan itu sempurna. Kalau itu sempurna, mengapa kok muncul Al-Quran untuk sifatnya menyempurnakan? Karena kitab-kitab yang terdahulu itu dialihfungsikan oleh tangan-tangan yang menyembah terhadap nafsu. Dialihfungsikan. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diomongno, barang siapa yang memegang teguh takwa, maka yaj'al lahu makhrajan, Allah akan membuka segala urusanmu yang tidak bisa kebuka. Lah datangnya itu rezeki itu tanpa kau sengaja. Umumnya orang itu makhrajan itu kebuka rezeki urusan dunia. Lah ngoten ta? Orang mesti mikir buka urusan dunia, urusan rezeki, sing penting takwa. Apa takwai? Ninggalno larangan, jalakno perintah. Sehingga penemune ati, keimanan ati itu wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Mesti yang dimaksud rezeki pada umumnya urusan-urusan kebutuhan
dunya. Lah ngoten nggih. Padahal mohon maaf bukan itu, Pak. Wa yarzuk, Allah aweh hidayah, memberikan petunjuk terhadap hati sampeyan bahwasanya kita selama ini tertipu oleh nafsu. Min haitsu la yahtasib, datangnya itu didatangkan itu Anda tidak tahu arahnya. Hidayah datang tidak hanya dari orang tua, kadang-kadang dari teman, orang jauh. Kadang dikandani gurune dhewe gak gelem, bosok krungu YouTube. Loh, bisa jadi, Pak. Dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Tapi bukan berarti orang-orang yang mengatakan rizki itu urusan babakan dunya itu salah. Benar miturut kacamata muhakamah syariat. Benar, karena syariat itu mandang selain Allah. Tapi kalau kacamata hakikat, maka kembalinya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh ruhaniyah. Beda apa yang dibutuhkan jasmaniyah dengan apa yang dibutuhkan ruhaniyah. Jasmaniyah kita butuh iku money, Pak, money, is money, fulus. Tahu fulus? Kebutuhan dunia, kunci ini ada fulus. Jari orang barat, the time is mon. Ya, waktu adalah uang. Urusan dunia wes iki. Jadi kebutuhan jasmani. Tetapi kalau kita menyentuh rohani, apa rohani yang ngombe ngeten iki? Pokari utawa air putih? Enggak, Pak. Rohani yo enggak tahu tidur. Mohon maaf, rohani yo enggak tahu kelon. Ambek apa sing dibutuhno syahwat farji jasad, enggak. Rohani gak butuh mobil, Pak, gak butuh bensin, gak butuh macam-macam. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, hanya menyembah. Anibudullaha wajtanibut taghut, hanya mengarahkan, mengiman, menyembah hanya pada Sang Yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya ngabdi, Pak, teng mriku. Lah kok ruhaniyah iku melok-melok ikut-ikut mencintai apa sing dibutuhno jasmani. Dengan ilmu itu nanti akan mendapatkan dunya. Mbok ikut-ikut. Ya inilah, Pak, yang disebut surat 54 tadi ayat 23, ruhaniyah yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Ngikuti sinten? Ngikuti nafsu. Apa sih undang-undangin nafsu? Inna nafsa la amaratum bisu. Ngajak lali nang Allah, Pak. Gampang rek. Nafsu ngajak lali, didokno ilmu, akhirnya menjadi orang alim. Didokno laku sing yang sifatnya becik ibadah sehingga menjadi ahli ubad, ahli ibadah. Ujung-ujungnya ngelokno orang lain iku mau luwe elek. Wah, aku iki ahli ibadah. Magrib kok ngamen. Allahu Akbar. Ning ngene ngarepe ana ngamen lagu. Bojo loro pisan. Kok ngono. Magrib kok menyanyi. Ya nang mlebu masjid kok lho. Ati lho ngomong ngoten. Lah nyapa muring-muring ya? Kuwi lho nyembah Allah kok muring. Makanya kebutuhan rohaniyah itu hanya bertemu Allah, hanya bersenggama, hanya kawin. Kok kawin, Rek? Nikah, ketemu Allah. Caranya tadi yang saya katakan,
Bisa Anda bertemu Allah ketika saat di dalam sholat atau di luar sholat. Carane fungsekno sirul asr itu di dalam aktivitas yang dilakukan itu. Min qabli ayatiyakumul azab, saking yento balimu iku sadurunge kuwi sedo lah, berarti kuwi manut ambek wahyu Allah dan mengamalkan wahyu dari Tuhanmu itu sebelum kedatangan al-adab adalah kematian. Sifati al-adab bagdatan kang ngagetake, kematian. Wa antum lan khali utawi sira kabeh kebanyakan iku la tasyurun, ora sadar, ora sadar, ora menyadari sedilut engkas. Habis ini sebentar lagi akan datang satu kematian atau al-adzab bagdatan sing ngagetno. Bahasa Indonesia sing ngagetno iku sok ya apa? Yang mengejutkan. Iya, Pak. Dan kita wa antum la tasyurun, datangnya itu gak sadar, gak tahu, gak nyadari. Ya Allah, ini caranya manakala ruhaniyah itu mau menjadi ruhaniyah yang merdeka, ya harus merangi nafsu tadi dengan cara ikutilah wahyu yang telah diberikan oleh Tuhanmu dan lakukanlah wahyu itu, amalkanlah sebelum qabla ayatiyakumul adzabu baghtatan, sebelum datangnya satu kematian yang datangnya itu mengagetkan dan Anda tidak menyadari itu sudah dekat sekali. Makanya orang Jawa mengatakan ning dunyo itu hanya mampir. Lah ya itu maksudnya sedilut. Artinya sedilut sebentar, ada batas, Pak. Cara zaman yang seperti ini umur 90 sudah longko, Pak ya. Sudah, apalagi 100 longko. Longko itu jarang. Paling kita itu 70 80 tebal misalnya. Masalah sing dipangan iku aneh. Serba instan, ya tak? Dulu orang-orang dulu makannya nggak begitu banyak bahan kimia, Pak. Paling kita lor weteng cari apa? Simbukan, kadang dicancang nonton dus lah ngoten nggih. Karena memang nggak makanannya alami. Kita sekarang bagaimana? Nyun sewu, Pak, nyun sewu, sampean apel jangan dikira itu tidak berobat. Ono obate. Padi loh, Pak ya. Piye carane padi itu 3 bulan wis panen. Dulu berapa bulan, Pak? 6 bulan. Sekarang diunsret. Diunsret bahasa Indonesia diunsret ya. Bahasa Indonesia diunsret. Dipendekkan jedahnya itu 3 bulan dengan cara apapun, main obat semuanya. Dulu, Pak, kalau kita cari kangkung kayak kali-kali, Pak ya. Sekarang kangkung kayak pasar itu tadi jelas banyak obat yang untuk lekas nyuburno dan ketok api-api. Dulu jenengan kali kula ning kali-kali itu sungai yang hidup di atas air. Udah. Dulu air itu setahu saya sekitar tahun 75, Mbak ya. Minum air kali, mohon maaf loh ya. Jangankan kali di Wangan itu loh, Pak ya.
langsung ngokop ini yo ora apa-apa iki. Sekarang kita galon sik pilek kok, karena sekarang sudah tercampur dengan limbah-limbah Pak. Dulu nggak ada pabrik, sekarang sudah bermunculan pabrik limbah luar biasa. Jadi tercemar sumber mata air kita itu. Kalau ingat kok tahun-tahun gitu capil cekodok itu Pak ya, ngambil air langsung kita kokop, orang tidak digodok, tidak dimasak, direbus, enggak apa-apa. Kadang-kadang juga sing bulan puasa biar tidak tahu orang tuanya mandi sambil mangap. Lah iya, ya Allah, di kolam masjid itu, jeding masjid itu Pak ya, langsung ngokop ngoten ya Allah. Ya ora apa-apa. Coba sakniki ayo bisa sampai pilek barang. Bon. Masalah umur memang secara akal bisa dipelajari seperti itu. Cuman kita itu membahas tentang rohaniah kita. Intinya ngeten Pak. Sudah menjadi satu kewajaran kalau rohaniah kita itu pernah menjadikan nafsu sebagai Tuhan kita. Oke lah, mumpung kita masih ada kesempatan waktu belum mati, lekaslah kembali kepada Allah iman kita dengan cara ikuti apa petunjuk wahyu yang telah diberikan oleh Tuhanmu dan lakukan apa wahyu isinya. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Imanmu yang tadinya terhadap selain Allah sekarang gantiin ke Allah. Contoh. Tapi nggih berat Pak sing kula omongno wau, apalagi kita di rumah tangga gembul dengan manusia-manusia. Kan nggak boleh hati kita mempunyai iman selain Allah bisa mendatangkan manfaat mudarat. Nggak boleh. Kita harus mengatakan imannya hanya pada Allah. Misalkan sampai niki duwe garwa pinter masak, nek masak iku jan mesti penak ya. Masalahnya oleh ulek-ulek niku tangane mboten ndoding, uleke ditekem ngeten mboten ndoding. Jare mbok biyen ngono, aja nek ulek-ulek iku tanganmu ndut ngarakno gak enak ngono. Terus ngoten, ternyata ngono iku ya gak pantes. Apa kok gak oleh ndoding, kok nyekele kok gak rapet akhirnya ucul ngoten lho asline. Padahal sedep lan orane tergantung lembut apa ondak, lembut atau tidak bumbu yang kita ulek. Iya. Terus masa ngono jenengan merasakan nikmat, terus ada imat, oh lah wong bojoku sing masak. Ya mesti enak. Berarti iman sampean niku terhadap makhluk toh Pak ya, sing nekakkan mendatangkan enak itu. Lah inilah yang dimaksud iman selain Allah. Contoh kecil mawon, intinya mek ngeten, la yarawna li anfusihim syai'an. Jangan ada punya iman dalam hatimu, apa yang muncul dalam dirimu atau terhadap orang lain itu dari makhluk. Jangan. Iman sira hanya pada Allah. Di manakah Allahnya? Ya yang meliputi dirimu dan makhluk-makhluk kabeh. Paham Pak nggih? Bukae iku ambek dzikir sirul asrar. Barulah lama kelamaan nafsu iki akan keok. Makanya mengesahkan Allah tauhid itu di sini. Akhirnya jinaklah nafsu itu, akhirnya bukan kau yang dijadikan budak oleh nafsu, justru nafsu yang akan kau jadikan sebagai budakmu untuk bertemu Allah. Akhirnya kau disebut menjadi budaknya Allah. Itulah Abdullah, jadi budaknya Allah.
Lah nafsu sampai jadikan sebagai lintasan jalan untuk bertemu Allah. Sebab dengan nafsu punya kehendak, dengan nafsu punya keinginan, akhirnya sampai jadikan sebagai wasilah atau jalan untuk bertemu Allah. Akhirnya ya iku sebab kabeh iku sing lakokno, walaupun iku nafsu ya tetep Gusti. Nah, tengok. Nggih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 23, terkait resiko atau keadaan hati manusia jikalau masih menjadikan nafsu sebagai Tuhannya.